Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali menjumpai Anda this morning dalam Devotion from Nation. Saya berdoa dimanapun Anda berada, biarlah mari kita bersama-sama memulai pagi hari ini bersama-sama dengan devotion, bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi, this morning we open our heart. Kami membuka hati kami untuk Engkau, untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. We need your word. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami ya Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami mau belajar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk membaca dalam Mazmur pasal 46. Di mana di situ judulnya adalah Allah Kota Benteng Kita. Dikatakan saudara, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, dikatakan ayat ini mengajak Anda dan saya untuk mengingatkan bagaimana Allah satu-satunya tempat perlindungan dalam kehidupan Anda dan saya. Dia adalah kekuatan, Dia adalah penolong dalam kesesakan. Saya tahu hari-hari ini dunia sedang digoncangkan dengan pandemik yang sampai hari ini masih berjalan dan kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. But I just want to encourage you dimanapun Anda berada, in all Asia dan juga di Amerika, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia adalah perlindungan kita, tempat kekuatan kita. Dia adalah kota perlindungan kita, kekuatan kita. Dan saya percaya Dia akan menolong kita ketika kita ada dalam kesesakan. This morning, pagi hari ini, dalam renungan singkat ini, saya mengajak Anda belajar dari seorang yang bernama Daud, saudara. Bagaimana Anda tahu, kalau Anda lihat the story of David, saudara, salah satunya, saudara, Daud mengalami masa-masa kesesakan. Masa-masa di mana dia memerlukan kekuatan, encouragement. Dia membutuhkan sebuah tempat perlindungan. Di mana suatu ketika saat di Ziklag, saudara, saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia harus lari dari tempat mereka berlindung selama ini di kota. Tiba-tiba mereka harus lari sebagai orang yang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Saul. Everybody know the story, saudara. Bagaimana Daud hidup dalam kejar-kejaran, terus dikejar karena mau dibunuh oleh Saul, saudara. Lalu Daud dan pengikutnya akhirnya lari, bahkan meninggalkan kota itu dan meninggalkan istri dan anak-anak mereka sementara karena mereka dikejar-kejar oleh musuh yang menginginkan nyawa mereka. Lalu apa yang terjadi ketika mereka pulang kembali ke Ziklag, saudara? Ternyata orang Amalek datang dan menghancurkan kota itu, saudara. Saya tahu hari-hari itu Daud mengalami kesesakan sekali, di mana dia harus lari dari keluarganya untuk mengungsi ke tempat lain karena mau dikejar oleh Saul dan dibunuh. Lalu dia harus meninggalkan istrinya, anaknya sementara. Lalu ketika dia pulang lagi ke Ziklag, di mana orang Amalek sedang menyerang dan menghancurkan kota itu. Bahkan orang Amalek menangkap seluruh istri dan anak-anak mereka, termasuk juga anak-anak Daud dan pengikut-pengikutnya. Dan saudara, apa yang terjadi? Daud semakin terdesak, saudara. Can you imagine lari sebagai buronan yang dikejar-kejar mau dibunuh, lalu habis itu harus meninggalkan keluarganya dan hidup dalam pengejaran, lalu pulang kembali mau bertemu keluarga, tapi orang Amalek udah menyerang keluarganya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini musibah karena istri mereka, anak mereka diculik, saudara. Lalu para pengikutnya jadi pedih hati, depresi, stres, bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Dan ini adalah situasi yang paling terdesak lagi. Dan Daud semakin terdesak, saudara. Tapi saya berani katakan ayat ini adalah ya dan amin, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti, saudara. Hari ini kita belajar dari Daud bagaimana benar-benar Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah penolong dalam kesesakan, saudara. Waktu itu Daud sangat terjepit, Daud kesesakan, Daud depresi, bahkan dia stres, saudara, karena orang-orang pengikutnya pun marah dengan dia dan hendak melempari dengan batu, saudara. Saudara, apa yang Anda bisa dan saya pelajari pagi hari ini dari kehidupan Daud, saudara?
Minimal ada 2 hal, saudara, dalam renungan singkat ini kita bisa belajar bersama-sama dari Daud. Yang pertama, ketika Daud dalam keadaan terjepit, saudara, dia nggak komplain, dia nggak marah sama Tuhan, tapi Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. This is the time for all of you. Kalau Anda dalam kesesakan, mungkin Anda berkata tabungan menipis, resesi, pekerjaan nggak ada dan sebagainya. Bahkan Anda dikejar-kejar penagih utang, bahkan Anda mungkin dikejar-kejar tagihan ini semuanya. Atau Anda mengalami kesesakan yang lainnya, dimusuhi, ditinggali, apapun itu, saudara. Anda merasa terdesak, Anda merasa terjepit. Bahkan orang-orang mulai mengkomplain hidup Anda, marah hidup Anda dan semuanya. Alami yang seperti yang Daud alami, saudara, lakukan itu. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah. This morning, pagi hari ini, dimanapun Anda berada, yang sedang menonton Devotion from Nation, kalau Anda terdesak, kalau Anda terjepit, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena percayalah, sebagai penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti, Yesus adalah penolong dalam setiap kesesakan. Lalu hal yang kedua yang dilakukan Daud ini yang luar biasa. Daud mengambil baju efod. Ngapain, saudara? Dia melakukan 2 hal. Yang pertama, dia berseru sama Tuhan. Yang kedua, dia bertanya, saudara. Can you imagine ketika istri anaknya diculik? Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia bertanya kepada Allah. Seringkali kalau kita lagi kejepit, kita lagi stres, kita depresi, kita begitu mudah memutuskan sesuatu yang saya berani katakan ketika kita putuskan lebih cenderung kepada pikiran kita, lebih cenderung kepada logika, lebih cenderung kepada emosional kita. Tapi Daud mengajarkan kita hal yang berbeda. Sekalipun dalam keadaan terjepit, sekalipun dalam keadaan terdesak, sekalipun dalam keadaan stres, sekalipun dalam keadaan yang depresi sekali, under pressure yang begitu berat, saudara, dari mana-mana, dia tetap berseru dan bertanya kepada Tuhan. Ini adalah kunci daripada apa yang dilakukan Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah, bahwa Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, dia tetap bertanya sama Tuhan, apakah akan ku kejar, apakah Engkau akan memberikan kemenangan kepadaku. Saudara, saya percaya apa yang dilakukan Daud sangat di-appreciate sama Tuhan. Ketika dalam kondisi stres terjepit, dia masih bertanya sama Tuhan. Kebanyakan orang ketika lagi depresi, lagi stres, dia memutuskan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. My point pagi hari ini, apapun kondisimu, stres, depresi, terdesak, terjepit sekalipun karena apapun, baik karena ekonomi, karena yang lain-lain, tetap bertanya sama Tuhan, libatkan Tuhan waktu Anda akan mengambil keputusan. Dan saya percaya ayat ini akan jadi kemenangan Anda, bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan saya percaya this morning, pagi hari ini, dimanapun Anda berada, Anda yang sedang mengalami masa-masa terjepit, terdesak, depresi, stres apapun, percayalah Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. God bless you. Dan saya mau berdoa buat setiap Anda. Bapa Surgawi, pagi hari ini aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada dimanapun, di Malaysia, Brunei, Singapura, Tuhan, oh Tuhan, Filipina, oh Tuhan, Asia, Korea, Tuhan, dan Malaysia, Indonesia, dan Amerika, dan semua yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa ketika kami sedang mengalami kejepit, kami mengalami depresi, terjepit, posisi semuanya, kami percaya Tuhan adalah penolong. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Biarlah pagi hari ini kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami tetap melibatkan Engkau setiap kami mau mengambil keputusan. Apalagi Tuhan, keputusan-keputusan yang genting, yang penting, yang harus kami ambil untuk hari-hari ke depan di masa pandemik ini. Terima kasih Bapak, bless your people. I speak life, I speak breakthrough, healing and restoration. I believe, Lord, our breakthrough is coming. Our breakthrough, Lord, is on the way. Di dalam nama Yesus aku berdoa, berkati setiap umatmu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini jadi kekuatan buat kami. Kami imani, kami percaya sebagai penolong dalam kesesakan Engkau sangat terbukti. Berkati umatmu dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Have a great day with Jesus. God bless you.